Saya berkomunikasi dengan salah seorang sahabat saya yang bekerja di UN New York, Amerika. Saya sampaikan tentang masalah ini. Tindakannya dari segi ilmiah, dari sains, bukan dari politik dan apalagi hukum ya. Nah, alhamdulillah sahabat saya yang bekerja di UN atau PBB di New York akan menghubungkan saya selaku perwakilan diaspora dari Amerika, Eropa, dan Australia. Saya baru pulang dari Australia sebulan yang lalu. Itu akan menghubungkan saya dengan contact person atau liaison officer yang dari UN atau PBB Jenewa. Jadi akan ditindaklanjuti. Rekan-rekan para ilmuwan dan para peneliti diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia itu sudah menghubungi kami dan bersedia untuk melakukan kolaborasi penelitian yang terkait dengan kebenaran ilmiah yang ingin kita sampaikan kepada, dan itu adalah menjadi sebuah hak bagi kita, hak asasi manusia untuk bisa mendapatkan kebenaran yang sejujur-jujurnya secara kaidah ilmiah. Nah, berikut ini adalah rekan senior saya mewakili yang nanti akan menjalankan network para ilmuwan dari Eropa, dari Amerika, dan dari Australia. Bapak Agus Yunanto akan memberikan tambahan keterangan bagaimana nanti kami akan melakukan kolaborasi dan kerjasama internasional untuk melakukan penelitian sesuai dengan metodologi yang kami miliki masing-masing. Silahkan Pak Agus. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan media yang saya hormati, saya banggakan. Terima kasih Bu Dr. Tifa, Dr. Suryo, Bang Ahmad Tasinuddin, Bang Medi. Tadi malam to the point saja saya berkomunikasi dengan salah seorang sahabat saya yang bekerja di UN New York, Amerika. Saya sampaikan tentang masalah ini. Tindakannya dari segi ilmiah, dari sains, bukan dari politik dan apalagi hukum ya. Nah, alhamdulillah sahabat saya yang bekerja di UN atau PBB di New York akan menghubungkan saya selaku perwakilan diaspora dari Amerika, Eropa, dan Australia. Saya baru pulang dari Australia sebulan yang lalu. Itu akan menghubungkan saya dengan contact person atau liaison officer yang dari UN atau PBB Jenewa. Jadi akan ditindaklanjuti berupa pemberitahuan surat apakah nanti dari tim hukum atau dari Dr. Tifa terkait dengan masalah ini yang terkait dengan sains atau ilmiah. Itu saja, mudah-mudahan upaya ini akan menjadi gaung lebih besar secara internasional ya. And I have to say to all of you that last night, alhamdulillah, I called to my colleague, my best friend in New York, which is she work for the UN of New York in America. She told her that she will help me to connect with her colleagues in UN in Geneva, Europe. So inshallah, in the near future, we are going to talk with our colleague in UN of Geneva in Europe. Saya kira itu saja yang bisa saya tambahkan, Dr. Tifa. Kita berdoa sama-sama, kita berjuang bersama-sama dari sisi keilmuan, sisi sains, ya, bukan dari sisi yang lain, ya, yang lebih jelas ini. Karena Dr. Tifa ini, Dr. Suryo ini adalah orang-orang yang punya ilmu, gitu ya. Barangkali itu tambahan sedikit dari saya, Bang Medi. Terima kasih atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Can I speak in English? Okay. Yeah. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen all over the world, a democracy's strength is tested now by how it celebrates its leaders, but how it responds to questions of accountability. In Indonesia, a simple academic question has turned into a political battle. Was the academic credential of the former president authentic? A group of public intellectuals have raised this question respectfully, treating inconsistency and requesting open verification. Instead of dialogue, they face criminal charge. We do not accuse. We do not seek condemnation. We ask, would it not serve democracy better to verify transparently and fairly rather than silence and punish? Academic truth cannot be dictated by power. We urge institutions
both national and international, to support the right to ask without fear. Let truth be tested, for it will endure. Baik, jadi sedikit sebelum saya kembalikan ke Pak Ahmad Kosinudin. Jadi yang kita sampaikan tadi itu bukan sekedar talk the talk ya, talk itu bukan ya, tapi itu adalah benar-benar kami ini kita ini adalah masyarakat ilmiah, masyarakat saintis yang ingin membaktikan ilmu kami dengan pertanyaan, dengan kajian akademik. Jadi yang namanya palsu, tidak palsu itu adalah kajian akademik, kajian ilmiah, ya fake or not fake, ya kemudian miss or mismatch. Tapi menarik juga kalau tadi sampaikan ini bukan politik, yang menarik adalah apa? Ada barusan statement politik dari Presiden kelima Republik Indonesia, Bu Megawati, yang saya bersyukur kepada beliau, ternyata masih ada juga ya tambah lagi orang waras di Indonesia. Ya, gitu. Alhamdulillah di antara kita waras semua, tambah satu lagi dan semoga diikuti oleh para pendukung dari partai itu. Karena apa? Simple saja, Ibu itu mengatakan pada saat launching buku di forum ilmiah juga. Ya gitu, di BRIN, di Badan Riset Ibu Megawati Soekarno Putri, di BRIN, di Badan Research dan Ilmiah Informasi Nasional, dia mengatakan kalau memang punya ijazah tunjukkan saja, udah selesai. Itulah, jadi itu yang sampaikan, dan tapi karena sudah ada yang menyampaikan ini secara hukum, nggak apa-apa, nanti kita uji secara hukum. Tapi sekali lagi saya menguatkan apa yang sudah kita sampaikan kemarin pada saat press conference ya. Jadi yang namanya pembuktian secara saintifik itu bukan sekedar ditunjukkan ijazahnya terus dikatakan itu nanti ini asli terus nggak ditunjukkan sama sekali. Wah, itu nggak boleh, harus ditunjukkan secara papar. Kemudian nanti dari penunjukan itu harus juga jelas, misalnya Pak, bukti kertas. Saya nggak akan mengatakan detailnya ya, tapi artinya itu nanti ada carbon datingnya di situ. Kemudian tinta itu setidaknya ada 5 bahkan lebih jenis tinta. Satu, tinta yang nuliskan ijazah, kemudian Universitas Gadjah Mada, itu tintanya pasti beda. Satu. Kedua, tinta yang digunakan untuk menulis nama si pemilik ijazah, pasti tintanya lain lagi. Ketiga, tinta nama rektor sama dengan nama dekan, tapi bisa juga berbeda kan, tanda tangan rektor dan tanda dekan pasti penanya berbeda. Tinta lain lagi adalah apa? Cap basah. Cap basahnya juga beda pasti tintanya. Yang selanjutnya tinta emboss yang digunakan untuk logo, itu juga lain lagi. Jadi itu kita harus terima secara detail, secara rinci. Semacam kalau kita semua terima hasil kesehatan. Dokter Tifa selaku dokter kan nggak boleh hanya menyampaikan Anda sehat, udah cukup, nggak boleh, harus detail juga. Hasil laboratorium itu detail banget, SGOT berapa, SGPT berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan berapa, misalnya kayak gitu ya Dok. Jadi itu harus clear. Jadi kalau saja misalnya hasil itu hanya sekedar asli palsu tanpa keterangan, maka statement dari Pak Ahmad Kosinudin mengatakan kita menolak itu, kita teruskan ya. Tapi kalau itu detail rinci ya, di samping kita melakukan komunikasi dengan internasional, kita juga harus minta puslap for Mabes Polri detail dan rinci. Sebab itu ambil di penilaian masyarakat. Saya kira itu dari kami sebelum kami masuk memenuhi undangan. Tapi sebelumnya biarkan nanti di closing statementnya oleh Pak Ahmad Kosinudin. Silakan. Baik, masih menunggu lawyer yang akan mendampingi. Insya Allah undangan jam 10, masih ada waktu. Tapi ada satu penegasan dari kami ya, bahwa karena kajian ini bukan ansih kajian ilmiah yang berimplikasi proses penyidikan, tapi ini berkaitan dengan legitimasi publik terhadap proses dan juga hasil penelusuran apakah ijazah saudara Joko Widodo asli atau tidak. Maka sekali lagi tim hukum kami menegaskan statement kami sebelumnya, kami menolak sebuah proses yang tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel. Bukan terkait hasilnya ya. Kalau prosesnya saja sudah demikian, patut diduga bahkan dapat diyakini hasilnya juga tidak bisa kita yakini kebenarannya begitu. Karena itu kami siap untuk berkolaborasi dengan Puslapor Mabes Polri, dan kami juga punya channeling di beberapa negara di luar negeri untuk bisa kita membantu dengan beberapa versi agar semua saling memverifikasi dan hasilnya bisa legitim. Jika itu tidak dilakukan, mohon maaf, hari ini saja muncul banyak gugatan baru, itu kan karena ketidakpercayaan publik terhadap legitimasi ijazah saudara Joko Widodo. Kita tahu hari ini saudara Kasmujo ikut
dibuat repot oleh saudara Joko Widodo karena digugat di Pengadilan Negeri Sleman terkait masalah ijazah palsu. Sebelum closing mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan media. Dari Persuasi biasanya kritis tuh. Silakan. Terkait banyaknya kan laporan jasa Pak Jokowi. Ini Baik. kan waktu makin membuktikan ketidakpercayaan masyarakat dan dalam tanda kutip Ya. bahwa bukan hanya dari Pak Suryo, bukan dari Pak Ipa atau dari Pak Ismon atau dari Pak Rijal Padilla yang meragukan dalam tanda kutip itu. Itu akan sebagai bukti bahwa bukan hanya teman-teman yang hadir di sini itu yang meragukannya. Tanggapan gimana Pak? Oh ya. Jadi nomenklaturnya yang tepat bukan laporan ya, gugatan. Karena kalau laporan itu memang kami justru yang dilaporkan, bukan hanya di Polda Metro Jaya, ada juga di Polres Jakarta Selatan, Polres Jakarta Pusat, oleh elemen yang menyatakan dirinya sebagai Peradi Bersatu, yang kedua oleh elemen yang menyatakan dirinya pemuda patriot Nusantara. Nah, memang banyak yang meragukan, terutama dikonfirmasi melalui 2 gugatan perbuatan melawan hukum. Yang pertama diajukan oleh Dr. Muhammad Taufik, SHMH di Pengadilan Negeri Surakarta. Yang kedua dilakukan oleh advokat dari Makassar, ya, yang bernama Komarudin gitu. Didaftarkan di Pengadilan Komarudin, ya, Komarudin di Pengadilan Negeri Sleman begitu. Jadi saya kira Ada satu lagi gugatan gugatan si Sandi. oh ya, yang satu lagi bukan gugatan tapi ada laporan polisi terhadap saudara Sandi yang diduga melanggar satu tindak pidana, dan kami tegaskan semestinya kalau mau menyidik perkara 35 dan 32 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 19 2016 Junto 11 2008 tentang ITE, yang tepat itu ya Sandi ini, bukan Pak Roy Suryo, bukan Bu Tifa dan yang lainnya, karena nggak pernah ngotak-ngatik data, nggak upload, nggak re-upload, nggak seterusnya. Data yang diolah itu adalah data yang tersedia di sosial media, yang diantaranya itu berasal dari Sandi. Dan sebelumnya kami tegaskan, data-data itu juga dikeluarkan oleh otoritas UGM dan pihak-pihak yang berkaitan dengan saudara Joko Widodo. Misalnya saat ada kawan-kawan saudara Joko Widodo memegang ijazah asli dan menyatakan, ini ijazahku, mana ijazahmu? Di situ juga terpampang foto di proyektor ijazah saudara Joko Widodo. Yang kedua, Dekan Fakultas Kehutanan saudara Sigit Sunarta juga sempat memamerkan versi fotokopinya. Dan yang terakhir, kalau ini terkait dengan skripsi, klien kami itu secara legal formal menerima bahan yang diuji, dikaji itu langsung dari Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada saat kunjungan silaturahmi, dan diterima langsung resmi oleh Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada. Walaupun beliau saat itu agak selip lidah, beliau menyatakan bahwa saudara Joko Widodo adalah mahasiswa yang terdaftar di kampus kami yang data-datanya lengkap ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kehutanan. Saya kira itu dari saya. Ada yang lain? Cukup ya? Cukup, demikian doanya, mudah-mudahan dipermudah, dipercepat dan diridhoi oleh Allah. Bapak-bapak penyidik kita diberi maunah oleh Allah, hatinya dilembutkan, ya urusannya dimudahkan serta dihilangkan ruh-ruh iblis, ruh-ruh jahat, yang ada ruh-ruh malaikat, ruh Allah, sehingga menjadikan perkara ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpin doa siapa?